Halo anak-anak, selamat pagi untuk kalian semua. Nah, anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran di tema 4. Di tema 4 kali ini kita akan belajar yaitu pencak silat. Berbeda dengan kelas 3 kemarin, Pak Iman memberikan dasar-dasar yaitu tentang kuda-kuda depan, kuda-kuda samping, kuda-kuda belakang, seperti itu ya. Tapi kalau kali ini di tema 4 kita akan belajar pencak silat. Ada banyak, ada angkatan, ingsutan, lompatan, loncatan, tendangan maupun pukulan dan lain sebagainya. Nah, Pak Iman ingin beri kesempatan kalian untuk belajar pencak silat, tapi jangan mentang-mentang untuk belajar kalian menggunakannya di luar pembelajaran PJOK. Kita akan sepakat terlebih dahulu, jika kalian melakukan atau menyakiti teman kalian dengan pukulan atau tendangan yang itu dari Pak Iman pembelajaran di pencak silat kali ini, jika kalian lakukan di sekolah atau di luar jam pelajaran PJOK, kalian akan mendapat potongan poin dari Pak Iman yaitu minus 20. Seperti itu ya. Pak Iman ulangi lagi, kalau kalian melakukan seperti pukulan, tendangan ke arah teman kalian di luar pembelajaran PJOK dan di luar tema 4 atau pencak silat, kalian mendapat pengurangan poin dari Pak Iman yaitu minus 20. Jadi pencak silat ini dilakukan untuk seni atau bela diri, tidak untuk menyakiti teman lainnya. Memang ada untuk sebuah pertandingan, tapi itu di dalam pertandingan, tidak boleh dilakukan di luar pertandingan atau di luar, misalnya di sekolah, di masyarakat, di gereja, di rumah dan lain-lain. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau di pertandingan resmi memang boleh. Kalau di pembelajaran PJOK untuk menyakiti teman lainnya itu tidak boleh ya. Kita akan belajar cara dasar-dasarnya dulu. Apa sih tentang pembelajaran pencak silat itu, bagaimana, ada macamnya, ada banyak, seperti itu. Kita belajar dasar-dasarnya dulu. Oke, sebelum kita belajar, mari kita memulainya dengan pemanasan terlebih dahulu. Tapi sebelum pemanasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati kalian masing-masing. Silakan dipersilakan berdoa. Berdoa dapat diakhiri. Silakan anak-anak, kalian boleh memulai pembelajaran hari ini. Oh iya, Pak Iman lupa, ketika kalian belajar pencak silat jangan lupa sepatu juga harus dilepas. Pak Iman belum melepas sepatu karena sebentar lagi akan Pak Iman lepas. Oke, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Selamat pemanasan. Oke, pemanasan kita mulai nanti dari kepala, tangan dan kaki seperti biasa ya. Oke, kita mulai dari kepala. Tangan memegang di pinggul semua, hitungannya masih tetap ya anak-anak, 1 sampai 8. Oke, bantu hitung Pak Iman sesuai dengan hitungan detik jam. Mari kita mulai. Turunkan kepala atau kepala ke arah bawah, hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, lihat kepala ke arah atas, tangannya boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang ketiga, kepala boleh melihat ke arah kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keempat, arah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kelima, patahkan kepala ke arah kanan dulu. Pegang ujung telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu satunya ke
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kali ini kita akan pemanasan tangan ya. Hitungannya masih tetap 1 sampai 8. Coba tangan diarahkan ke depan seperti ini. Pegang salah satu tangan dan tarik ujung jari. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangannya seperti ini, arahkan ke belakang jari-jarinya dan tarik di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau sudah ganti tangan kiri, tarik atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, arahkan tangan kiri ke arah kiri, tangan kanan ke arah kiri. Pegang siku tangan, lalu tarik ke belakang. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang kedua masih dengan tangan kanan. Silakan berdiri ke sebelah, lalu tarik siku ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, ganti kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, hilangkan kedua dan tidak bergerak. Lalu tarik siku ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan pemanasan kaki ya. Coba angkat kaki kanannya 1. Rekatkan kedua jari tangan, lalu pegang kaki seperti ini. Hitung mulai 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, silakan tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, ganti kaki yang sebelah kiri. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki sudah. Kita akan menggabungkan dari seluruh badan ini. Coba bagian cincin, rekatkan kedua tangan di atas, lalu hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, buka kedua kaki selebar batu, lalu rekatkan tangan ke atas, lalu bengkokkan tubuh ke arah kanan sampai maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu berganti ke arah satunya ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau sudah, agak dibuka lagi kakinya. Lalu arahkan ke depan. 1, 2, 3,
7, 8. Masih tetap membuka kaki. Usahakan kaki selebar bahu ya. Coba kalian mengambil posisi itu ya seperti ini. Lalu hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu sampingkan bahu ini ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita akan calisthenics. Usahakan pakai hitungan tetap, tapi bukan 1 kali 8, tapi 2 kali 8. Oke, mari kita hitung mulai dari kepala, tangan, lalu kaki. Jadi kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadap kanan dan hadap kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Patahkan ke arah kanan dan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau sudah buka kedua tangan seperti ini, lalu oke, kita hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke arah atas dan ke arah bawah kanan. Mulai dari tangan kanan di atas mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan terakhir, untuk calisthenics terakhir yaitu adalah coba angkat tangannya semuanya. Gerakan pertama adalah jinjit, yang kedua adalah menepuk dengan jongkok, yang ketiga ya, mari kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sudah pemanasan semua, kita masuk di level yang pertama. Level yang pertama kita akan membahas tentang angkatan. Angkatan ada dua, yaitu angkatan atas dan angkatan bawah. Nah, sebelum ke angkatan kita belajar dulu, yaitu mengenal yang dari kelas 3, yaitu sikap berdiri tegak dulu ya. Sikap berdiri tegak seperti ini selalu dilakukan sebelum memulai gerakan. Jadi jangan lupa sikap tegak, lalu hormat, lalu sikap pasang. Nah, kemarin di kelas 3 kita sudah belajar ada, kalau nggak salah ada 5 sikap pasang. Ada 3 sikap pasang. Sikap pasang atas, tengah, dan bawah. Seperti ini ya. Rangkaiannya adalah seperti ini anak-anak. Kita berdiri tegak dulu, lalu hormat, lalu sikap pasang. Nah, setelah sikap pasang, Pak Iman menggunakan sikap pasang atas, tinggal ditarik saja ke belakang. Ini merupakan angkatan atas. Angkatan atas tampak dari samping itu seperti ini. Jadi
Kaki ini membentuk 90 derajat lurus. Dari awalnya seperti ini. Tarik. Nah, itu disebut angkatan atas. Jika ingin disebut angkatan bawah, maka perbedaannya adalah kaki ditarik tapi tidak tinggi, hanya separuh dari angkatan atas tadi. Oke anak-anak, Pak Iman akan ganti di kaki satunya, tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini. Tadi angkatan atas, angkatan bawah. Oke. Selamat mencoba, silakan dilakukan. Kanan, angkatan atas bawah kanan 5 kali, angkatan atas bawah kiri kaki kiri 5 kali. Selamat mencoba. Ya, anak-anak, kita masuk di level yang kedua. Level yang kedua kali ini kita akan membahas tentang geseran. Geseran adalah gerakan memindahkan kaki dengan cara memindah kaki atau menggeser kaki dan memindahkan tubuh. Oke, bagaimana caranya? Pak Iman akan berikan contohnya. Kalian bisa berkreasi sendiri. Yang pertama, jangan lupakan berdiri tegak, sikap hormat, lalu sikap pasang. Pak Iman mengambil sikap pasang, kuda-kuda tengah ya. Geseran kaki, menggeser kaki adalah contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan lagi, bisa ke depan, ke samping, ke belakang. Seperti itu anak-anak. Oke, lakukan sekreasi kalian, bisa ke depan. Contohnya adalah ini. Lihat, geserkan kaki mau ke arah kemana? Sampai ke depan, ke samping, ataupun ke belakang bisa. Tapi disertai dengan gerakan tangan kalian. Dengan cara memandangkan posisi ini, tangan kalian akan otomatis berubah posisi sendiri. Sekreasi kalian. Nah, dan jangan lupa sikap pasang dihafalkan lagi, dibuka lagi, sikap pasang dipastikan. Oke, selamat mencoba. Silakan berkreasi sendiri, geseran kaki kanan, geseran kaki kiri, geseran kaki kanan. Lagi seperti itu ya. Selamat mencoba. Kita masuk di level yang ketiga. Level yang ketiga ini kita akan membahas tentang putaran. Putaran itu artinya adalah memutar arah tubuh ini 180 derajat. Ibarat kalau kalian baris berbaris, itu adalah balik kanan. Nah, seperti itu. Nah, di pencaksilat ada yaitu namanya putaran. Jangan lupa. Misalnya kalau kalian pasang atas ke depan, ini tinggal diputar saja. Nah, tampak dari samping seperti ini anak-anak. Oke, lakukan putaran, belajar putaran 10 kali percobaan. Oke anak-anak, kita masuk di level yang keempat. Level yang keempat kita akan belajar namanya ingsutan. Ingsutan adalah menggeser kaki dengan bantuan poros kaki. Dalam hal ini ingsutan dibantu dengan namanya tungkai. Kalau kalian tidak mengenal tungkai, yaitu angkat kaki kalian seperti ini ya. Angkat kaki kalian. Nah, tapi tidak jinjit. Kalau jinjit seperti ini ujung kaki, tapi kalau tungkai adalah bagian yang belakang. Pak, caranya bagaimana? Ya, anak-anak seperti ini caranya. Kita posisi siap dulu, hormat, lalu mencoba pasang. Ya. Nah,
Yang dimaksud dengan ingsutan adalah gerakan kaki kalian membuka seperti ini, dinamakan ingsutan. Nah, jika kalian ingin berpindah, kaki kalian ini akan mencoba seperti ini, searah yang ingin kalian tuju. Ya, ini dinamakan ingsutan anak-anak, yaitu dibantu dengan tungkai kaki kalian. Nah, misalnya nih, posisi awalnya Pak Iman kan seperti ini. Nah, Pak Iman dari samping ingin pasang atau kuda-kuda di depan. Kalian tinggal geser saja kakinya. Arah kakinya kan tadinya ke sana. Pak Iman inginnya ke sana. Ini dinamakan ingsutan. Ini tinggal dirubah saja. Sama saja jika ingin ke samping. Nah, kakinya berubah. Sama saja kembali. Seperti itu ya. Silakan mencoba dulu dari depan. Dari depan pindah ke samping kanan. Pindah ke samping kiri. Pindah ke depan lagi dengan bantuan poros kaki. Kaki tidak berpindah, tapi yang berpindah itu hanyalah bagian ujungnya. Yang tungkai tidak berpindah. Selamat mencoba ingsutan. Sekarang kita masuk di level yang kelima. Level yang kelima yaitu kita akan belajar lompatan dan loncatan. Ingat, lompatan satu kaki, loncatan dua kaki. Pak, bagaimana caranya? Yaitu seperti ini anak-anak. Kita posisikan dulu badan posisi tegak, hormat, pasang. Nah, kita akan belajar lompatan dulu. Lompatan itu ingat ya, satu kaki. Lompat. Lompat lagi. Ini yang dimaksud dengan lompatan. Lompat lagi. Dan yang kedua, kita akan belajar namanya loncatan. Nah, loncatan itu menggunakan dua kaki. Misalnya nih, Pak Iman akan coba ini. Ada serangan yang ingin menyerang ke bawah, kita langsung meloncat saja. Nah, ingin berpindah boleh, ini dengan ini yang dinamakan dengan loncatan. Ingat anak-anak, lompatan satu kaki. Caranya bisa diangkat satu kakinya. Angkatan ada dua, yaitu angkatan atas dan angkatan bawah. Lalu boleh dipindah kakinya. Nah, seperti ini. Jangan lupa pasangnya selalu dipakai. Yang kedua adalah loncatan. Loncatan menggunakan dua kaki langsung. Bisa mengarahkan ke depan, ke samping, ataupun ke belakang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Silakan berkreasi, belajar lompatan dan loncatan. Selamat mencoba. Oke anak-anak, kita masuk di level yang ke-6. Di level yang ke-6 ini kita akan belajar namanya elakan. Elakan itu adalah sebuah misalnya ada serangan dari depan, kita bisa mengelak atau menghindar suatu hindaran, seperti itu ya. Elakan yang akan Pak Iman ajarkan ada dua terlebih dahulu, meskipun di buku 3, tapi dua ini adalah dasar dari elakan. Sebenarnya elakan itu banyak, ada elakan atas, bawah, dan berputar dan lain-lain ya. Tapi Pak Iman ingin mengajarkan dua, yaitu adalah elakan atas dan elakan samping. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar elakan atas. Elakan atas sama seperti gerakan meloncat, yaitu misalnya kalau di pencak silat ada namanya sapuan. Sapuan itu seperti ini. Nah, ini sapuan. Jadi menggunakan kaki untuk menjatuhkan lawan saat pertandingan.
Tapi itu ada suatu elakan yang harus dihindari atau yang harus dilakukan saat terjadi sapuan tersebut ya. Namanya adalah elakan atas. Misalnya nih, kita sedang pasang kuda-kuda, tiba-tiba ada elakan dari samping, kita tinggal meloncat saja. Nah, dari mana elakannya kita lihat. Misalnya nih, elakannya dari depan. Dari depan, Pak Iman sedang pasang atas. Nah, tiba-tiba ada elakan, tinggal aja. Nah, meloncat saja. Itu namanya elakan atas karena serangannya dari bawah. Elakan atas bisa juga dilakukan dengan tidak perlu meloncat, yaitu seperti ini. Nah, ingin misalnya lawan menyerang kaki sebelah kiri, tinggal diangkat saja. Nah, ini namanya juga elakan, teman-teman. Oke, karena banyak macamnya seperti itu namanya elakan atas. Kalau elakan samping itu biasanya dilakukan karena adanya pukulan atau tendangan yang datang ke tubuh kita. Kita cukup, misalnya nih, kita hanya seperti ini ya. Kita tinggal elakan samping itu, kita tinggal memindahkan berat badan tubuh kita ke arah kanan atau kiri saja, seperti ini. Nah, jika arah tendangannya ke arah kanannya Pak Iman tinggal. Nah, salah satu tangan ini ada di depan dada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi dada kalian, ya. Misalnya lagi. Nah, ini kan tangan selalu ada di depan dada. Ada dari sebelah kanan, tinggal berpindah saja. Begitu ya. Nah, boleh menggenggam, boleh dibuka tangannya seperti itu. Tinggal memindahkan berat badan tubuh saja. Oke, anak-anak, itu tadi elakan atas dan elakan samping. Silakan belajar sendiri, silakan berkreasi. Selamat mencoba. Kita sekarang masuk di level yang ke-7. Artinya 2 kali level lagi. Level ke-7 kita akan belajar namanya pukulan depan. Ingat ya, Pak Iman mengajarkan pukulan depan tidak untuk digunakan di sekolah atau dimanapun. Oke? Tidak digunakan dimanapun. Tidak untuk menyakiti orang tua, teman kalian, dan lain-lainnya. Ya. Jika ketahuan Pak Iman, akan Pak Iman kurangi poin kedisiplinannya menjadi 20. Seperti itu. Janji harus ditepati, oke? Nah, anak-anak, pukulan Pak Iman bagi menjadi 2 tahap atau dua hitungan ya. Yang pertama adalah silakan berdiri tegak, jangan lupa hormat, lalu pasang. Nah, pasang ini. Pukulan dilakukan di tangan. Misalnya Pak Iman ingin memukul menggunakan tangan bagian kanan. Gerakan pertama adalah, ini kan merupakan pasang. Gerakan pertama adalah tangan ditarik ke belakang. Tangan ditarik ke belakang, tinggal dipukul saja. Nah, ini dinamakan pukulan. Jangan lupa biasanya gerakan kaki juga ikut ke arah siapa yang ingin dipukul. Ke arah, ke arah pukulan tersebut ya. Pak Iman contohkan lagi. Satu posisi tangan ditarik ke belakang, 2 pukul. Nah, seperti itu menggunakan tangan kanan. Kalau sekarang gantian menggunakan tangan kiri. 1, 2. Bisa juga ya, Pak Iman ulangi. 1, 2. Pelan-pelan saja. 1, 2. Biasanya kalau memukul anak-anak ini menggenggam tangannya ya, karena agar lebih sakit itu menggenggam, tapi jangan dilakukan. Nah, kekuatannya ada di bagian lengan, bukan di bagian sini atau ini, tapi di bagian lengan ya. 1, hap. 1, hap.
1, hap. Tuh seperti itu pukulan. Jangan digunakan untuk menyakiti teman, orang tua dan lain-lainnya, tapi untuk pembelajaran saja, untuk mengerti saja pencaksilat. Oke, selamat mencoba berkreasi pukulan depan ya. Kalau depan berarti arahnya ke depan. Oke, selamat mencoba. Kita lanjut di level yang terakhir. Level yang terakhir ini kita akan belajar namanya tendangan depan. Kalau tendangan depan berarti arahnya ke depan. Kalau pukulan menggunakan tangan, kalau tendangan menggunakan kaki. Nah, anak-anak bagaimana posisinya untuk menendang? Misalnya nih, Pak Iman akan menendang pakai tangan kaki kanan. Jangan lupa pasang terlebih dahulu, lalu ditendangkan. Pak Iman hitung 2 hitungan. Yang pertama adalah 1. Nah, kuatkan yang bagian depan, yaitu sebagai kuda-kuda di depan. Lalu hitungan kedua, tarik bagian kaki yang bagian belakang, diarahkan ke depan lurus. Nah, seperti ini. 1, 2, hop. Nah, 1, 2, hop. Nah, itu kalau tampak dari depan. Kalau tampak dari samping seperti ini. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Nah, yang sering terjadi adalah salahnya ketika menendang kakinya tidak diluruskan. Ya, harus diluruskan. Nih, kakinya Pak Iman harus lurus seperti ini. Ya, Pak Iman pelankan lagi tendang. Nah, dibuka, benar-benar dibuka, tendang. Seperti itu anak-anak. Oke, kita belajar tendangan depan. Selamat mencoba tendangan depan. Silakan berkreasi sendiri, arahkan ke depan ke arah manapun. Pandangan kalian ke depan itu merupakan depan kalian. Selamat mencoba. Ya anak-anak, itu tadi pembelajaran pencaksilat tema 4 untuk kelas 4 PJOK hari ini. Nah anak-anak, tugas K4-nya nanti adalah membuat rangkaian 5 gerakan ya, yaitu memilih 5 gerakan rangkaian. Silakan memilih, mau bebas, mau angkatan, mau ingsutan, mau elakan, atau mau tendangan, atau mau pukulan, misalnya seperti itu. Terserah, pokoknya 5 gerakan saja yang akan Pak Iman nilai. Silakan di video. Jangan lupa pencaksilat tidak menggunakan sepatu ya. Pencaksilat hanya menggunakan seperti ini saja. Jangan lupa pakai seragam sekolah, seragam dimasukkan seperti itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan pendinginan terlebih dahulu. Pendinginan seperti pada umumnya. Jangan lupa tangan diayunkan ke atas. Lakukan seperti ini. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Jika kalian belum mengerti tentang pencaksilat, silakan bisa ditanyakan ke Pak Iman tentang gerakan-gerakannya. Dan jangan lupa menghafalkan 5 gerakan saja antara 8 level tadi ya. Jangan lupa ketika kalian memulai gerakan pencaksilat, sertakan berdiri tegak lalu hormat. Yang kedua adalah sikap pasang seperti kelas 3 yang Pak Iman ajari. Pasang ada 3, pasang atas, pasang tengah, dan pasang belakang. Pasang atas, pasang bawah, dan pasang belakang. Dan jangan lupa, misalnya kalau tidak mau pasang, silakan gunakan kuda-kuda. Kuda-kuda ada kuda-kuda depan, samping, belakang, dan lain-lainnya. Oke, anak-anak,
Tetap sehat selalu di rumah, jaga kesehatan. Jika keluar rumah gunakan masker ya. Bawa hand sanitizer selalu. Tetap bersemangat. Tuhan memberkati kalian semua. Dadah.